Perkenalkan, nama saya Aib Abdul Rahim dengan NIP P3K 197806142022211001. Saya adalah peserta orientasi P3K Pemerintahan Kabupaten Cirebon, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Angkatan 6, Unit Kerja SDN 2 Gempol. Dalam video ini saya akan memaparkan aksi perubahan dan penerapan fungsi dan tugas di SDN 2 Gempol. Yang melatar belakangi saya dalam menyusun rencana aksi perubahan selama menjadi P3K di SDN Negeri 2 Gempol, maksud dan tujuannya dibuat rencana aksi perubahan adalah memahami dan menjelaskan peran dan kode etik ASN serta aktualisasi nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan ASN. Adapun waktu pelaksanaan orientasi pada tanggal 13 sampai dengan 30 November tahun 2023 yang bertempat di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Orientasi P3K penting karena memiliki manfaat sebagai berikut: membantu P3K beradaptasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat dan efektif, meningkatkan motivasi, komitmen, loyalitas, dan kebanggaan P3 sebagai bagian dari ASN, menyamakan persepsi, harapan, dan standar kinerja antara P3K dan instansi pemerintahan. Menjadi P3K yang berprofesional harus memiliki nilai dasar, etika, profesi, kompetensi, unggul, berdaya saing yang tinggi, mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berorientasi pelayanan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Berikutnya adalah bab 2, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Berikut adalah visi misi dari STOK OPD Kabupaten Cirebon. Bab 3, nilai dan etika OPD. Visi dan misi SD Negeri 2 Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon mengusung visi mempersiapkan siswa berprestasi dan berkualitas, mengasah intek dan intek yang siap bersaing dalam era globalisasi. Adapun misi SD Negeri 2 Gempol adalah dalam rangka mengimplementasikan visi sekolah Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Gempol, SD Negeri 2 Gempol menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. 1. Meningkatkan hasil perolehan ujian. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang berwawasan lingkungan. 3. Menciptakan situasi yang religius. 4. Meningkatkan prestasi bidang akademik dan non-akademik. 5. Menciptakan hubungan yang harmonis. Adapun tujuan SD Negeri 2 Gempol untuk merealisasikan misi tersebut, maka kami menyusun tujuan sebagai berikut. 1. Tercapainya peningkatan nilai hasil ujian. 2. Terciptanya lingkungan belajar yang tertib dan nyaman. 3. Terciptanya situasi dan kondisi yang religius. 4. Tercapainya prestasi di bidang akademik dan non-akademik. 5. Tercapainya hubungan yang harmonis antar sesama warga sekolah. Bab 4, rencana hasil kerja P3K. Metrik rencana hasil kerja P3 selama kontrak. Kegiatan pertama, stop bullying. Tujuan kegiatan atau kinerja mengurangi perundungan di kalangan siswa di sekolah.
Adapun indikator pencapaian, siswa berkomitmen untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi perundungan terutama di kalangan siswa. Kegiatan kedua, pemanfaatan pojok baca di kelas. Tujuan kerja pengadaan pojok baca yang kreatif dan menghadirkan bacaan yang menarik untuk peserta didik diharapkan dapat meningkatkan literasi peserta didik. Dengan indikator pencapaian, meningkatnya literasi peserta didik menggunakan lembar observasi dan hasil belajar khususnya tentang membaca dan pemahaman. Kegiatan ketiga, menerapkan budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada seluruh warga sekolah. Dengan tujuan peserta didik akan mempunyai rasa hormat, saling menghargai, dan memiliki belas kasih, suka menolong, sehingga akan terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, harmonis, dan damai antar semua siswa. Dengan indikator pencapaian, meningkatnya budaya positif, khususnya tentang penerapan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kegiatan keempat, pemahaman IT atau pengenalan operasional laptop maupun komputer bagi kelas 4. Dengan bertujuan peserta didik kelas 4 mampu mengoperasikan laptop atau komputer. Dengan indikator pencapaian, dalam pelaksanaan UNBK kelas 5 nanti, siswa bisa dapat mengerti atau mengoperasionalkan dan menjalankan laptop atau komputer dan sebagainya. Kita tahu sendiri banyak terjadi kasus bullying atau perundungan di sekitar kita, bahkan terjadi di lingkungan sekolah. Untuk itu, penulis ingin perhatian lebih dan bimbingan untuk permasalahan bullying atau perundungan. Pengertian bullying adalah perilaku atau tindakan agresif yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sehingga merugikan orang lain. Dan perilaku agresif ini dapat dilakukan berulang-ulang kali hingga menyebabkan masalah yang serius bagi orang yang dibully. Dengan adanya bimbingan masalah perundungan atau bully, indikator pencapaian bully, siswa memahami perilaku dan kategori sebagai tindakan bullying. Siswa memahami dampak dari bullying dan siswa tidak melakukan pembulian terhadap temannya. Siswa mampu melawan bullying. Bullying tersebut menjadi dua kategori. Yang pertama, secara fisik dan verbal. Secara fisik biasanya dilakukan dengan cara menendang, mencibir, atau memukul. Sedangkan secara verbal biasanya dengan berkata-kata, contohnya mencaci maki atau menghina atau mengancam. Bab 5 penutup. Demikianlah laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3 se-Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini,
kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Penulis meminta maaf atas segala kekurangannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.